Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat selamat, sehingga kita masih bisa berkumpul dan bertemu di Zoom meeting di sore ini. Sesuai agenda kita, Bapak Ibu, bahwa sore ini kita agendakan Zoom yang tadinya kita akan bertemu di jam 1:30, dan mohon maaf perubahan agenda ini dikarenakan kami tadi wajib ikut hadir ya, ada agenda doa bersama dari Kementerian Kemnaker yang dipimpin langsung oleh Bu Menteri, Bu Ida. Jadi kita tadi izin ngikutin acara tersebut sampai dengan selesai, dan alhamdulillah tadi jam 4 kurang udah selesai acara, baru kita bisa gabung di acara Zoom meeting ini. Baik, tahun 2022 ini kita sudah laluin ya Bapak Ibu semua paket sejumlah 435 paket sudah terlaksana dan sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu semuanya. Dan dalam perjalanan kemarin ada juga beberapa BLKK yang menyatakan mundur dikarenakan masalah dengan internal. Jadi ada 8 paket kemarin yang kita coba laksanakan juga dengan sistem lelang, artinya proposal masuk dari Bapak Ibu sekalian dan kami nilai, dan yang artinya mendapatkan penilaian yang paling baik terhadap proposal yang masuk, itulah yang kemarin mendapat kesempatan melaksanakan paket tambahan menjadi 2 paket, yaitu untuk 8 BLKK. Nah, setelah kita melaksanakan Bangproprak ini, utamanya setiap pelaksanaan seperti biasa bahwa keuangan negara ini harus bisa dipertanggungjawabkan selain secara fisik juga secara pelaporan. Nah, melihat perkembangan dari tahun lalu dan hasil pemeriksaan BPK, kiranya dipertimbangkan dari Pak PPK bahwa kita perlu mengadakan satu Zoom meeting untuk penekanan lah istilahnya. Artinya juga sebagai pengingat kita bersama, jangan sampai nanti kejadian yang di tahun 2021 dan sebelum-sebelumnya bahwa pelaporan itu ternyata sebagai dasar untuk tolak ukur pemeriksa atau BPK untuk memotret pelaksanaan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi harapannya yang sudah Bapak Ibu laksanakan di tahun 2022 ini lebih baik lagi untuk laporannya dan penyajiannya. Amin. Dan oleh karena itu maka dari PPK beliau Pak Raden Rohadijanto mau menyampaikan nih beberapa arahan buat kita semua. Dan sebelumnya juga dari tim kita dari kemarin Mas Anto ya sudah share ke Bapak Ibu apa yang perlu disiapkan dalam rangka menyambut kedatangan BPK ke Semarang. Baik, untuk lebih jelasnya dan kita sediakan waktu untuk Mbak Raden. Nanti itu agenda pertama. Agenda kedua nanti adalah penjelasan secara teknis mungkin dari Mas Anto yang kemungkinan kemarin baru sempat nge-share via grup ya, via WAG. Nanti Mas Anto akan memberikan penjelasan secara teknis. Jadi nanti kalau Bapak Ibu punya kendala sesuai dengan arahan yang kita kemarin minta, bisa ditanyakan langsung lebih jelas kepada beliau Mas Anto. Mungkin itu agenda kita 2 ini di sore ini. Ya, pada kesempatan kali ini yang pertama kami berikan kesempatan kepada beliau Pak Raden untuk menyampaikan arahan dan pesan buat kita semua. Mohon Bapak Ibu semua bisa mendengarkan dan nanti bisa ditindaklanjuti dengan persiapan-persiapan yang perlu Bapak Ibu siapkan di BLK masing-masing. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Raden.
Ya, terima kasih Mas Erki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Mas atau Pak Erki ya, selaku sekarang Pak, karena kita sudah sama dengan saya ya. Selamat Mas Erki, Pak Erki. Saya masih muda kok Mas. Masih muda katanya. Ya, yang kami hormati pula Pak Yai, Bu Yai, para Gus dan Ning, juga para pimpinan BLK komunitas maupun pengelola instruktur dan sebagainya. Tadi saya dibisiki Mas Erki bahwa sebentar lagi katanya akan ada audit eksternal oleh BPK. Kebetulan kemarin juga tahun BPK tahun berapa? 22 ya? 2022 data mengecek 2021, 2020 dan 19. Yeah. Jadi 22 tahun kemarin cek 3 tahun ke belakang. 3 tahun ke belakang dari 19 sampai 21 dan yang dipanggil saya nih. Nah, karena untuk lebih detailnya saya juga minta ditemani Mas Anto, mungkin Mas Erki juga dipanggil waktu, jadi komplit yang dipanggil. Dan hasilnya adalah ya alhamdulillah hanya satu kita yang terkena atensi istilahnya, dan sempat tersurat di situ ada kata-kata rupiah ya. Nah, ini menjadikan keprihatinan kita semua di Balai Pembina. Kenapa harus muncul rupiah di situ ya, jadi dalam tanda kutip TGR atau tanggung ganti rugi ya. Nah, ini semua kalau kita lihat tidak bisa menyalahkan satu sama lain ya. Tapi yang jelas kita sudah menandatangani komitmen atau perjanjian, istilahnya apa, SPTJM ya Mas. Yeah. Surat bertanggung jawab mutlak. Jadi kalau mutlak itu ya sepenuhnya yang menanggung adalah yang menerima bantuan. Ya logikanya kan penjenengan semua yang menerima uang ya. Nah, bagaimana pertanggungjawaban atas uang tersebut? Jadi serupiah pun yang penjenengan keluarkan itu harus ada pertanggungjawabannya, termasuk kalau diperiksa. Enggak logis kalau jenengan yang nerima, jenengan yang mengolah, jenengan yang melaksanakan, melaporkan dan meng-SPJ-kan, kita yang suruh ganti, kan nggak masuk akal itu. Ya, jadi Bismillah untuk tahun ini, kalaupun memang auditor eksternal itu benar-benar ada, benar-benar datang di kita, silahkan monggo dijawab, tidak usah pakai grogi ya, tidak usah pakai peringatan, tetap aja ya. Nah, bagaimana supaya kita tetap untuk menjawab? Nah, karena kita sudah melaksanakan, kecuali yang belum melaksanakan. Nah, ini lain halnya ya. Jadi, tapi kalau di sini mungkin semua sudah melaksanakan ya Mas, yang di Zoom ini, yang belum ya. Ya, jadi saya percayalah Bapak Ibu semua
bisa mempertanggungjawabkan apa-apa yang akan ditanyakan oleh BPK tersebut. Ya. Nah, selain BPK mungkin kita juga ada Irjen ya Mas. Ada Irjen juga. Terkait dengan Irjen, kemarin saya juga sempat kaget, saya mendapat amplop, ya amplop berwarna coklat kepadanya saya. Setelah tak buka isinya surat teguran, ya Bapak Ibu. Ya, kebetulan saya sudah dikopikan sama Mas Santo. Surat teguran nomor sekian, Kepala selaku kuasa pengguna anggaran BPPVP Semarang. Ya dalam hal ini Pak Kepala itu memberikan teguran ke saya selaku BPK. Ini ada macam-macam ini. Ada sekitar 4 atau 5 lembar dan salah satunya adalah menyangkut pelaksanaan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi pada Balai Latihan Kerja Komunitas belum sesuai dengan ketentuan di sini ya. Kegiatan pelatihan berbasis kompetensi di BLK Komunitas Ponpes 1, 2, 3. Ada 3. 3 BLKK yang sempat menjadi objek dari uji petik kemarin, kebetulan saya dampingi juga dan ini ada temuannya. Nah, alhamdulillah di sini hanya temuan administratif dari Irjen. Nah, untuk BPK kita tidak bisa main-main Bapak Ibu. Jadi kalau memang itu sudah diketok senilai sekian rupiah, ya Bapak Ibu harus bagaimana mempertanggungjawabkan hal tersebut ya. Jadi sekali lagi penunjukan lokasi uji petik kita tidak ikut campur. Jadi terserah mereka untuk BPK. Kalau Irjen masih sebatas yang istilahnya yang dekat dengan BPPVP Semarang. Bisa kita bukan mengarahkan tapi membimbing nganter ya ke salah satu lokasi, atau di sini kebetulan 3 lokasi waktu itu. Nah, kalau BPK datangnya pun mungkin kita tidak tahu. Ya, tahu-tahu sudah sampai ke dinas mana yang otomatis adalah binaan kita. Ya, misalnya Dinas Magelang, Dinas Tenaga Kerja. Nah, di situ mereka memanggil BLKK-nya. Nah, kita nggak tahu. Nah, di situ pertanyaannya apa itu juga kita nggak tahu. Ya, tahu-tahu sudah dari laporan yang kemarin diperiksa sudah sekian, suruh menandatangani sekian rupiah gitu ya. Nah, monggo dari hal tersebut Bapak Ibu di waktu pemberkasan ya, Nyun Sewu kemarin sempat bersih tegang juga dengan salah satu verifikator. Mohon jangan istilahnya sedikit-sedikit laporan ke atas ya. Bisa tegaskan ini demi kelancaran kita, demi menjaga hubungan kita juga. Kita juga sama-sama sama-sama bekerja. Kalau dibilang capek ya kita juga capek. Bapak Ibu juga kita menghargai, sudah jauh-jauh datang kok akhirnya tidak sempat dikoreksi atau direvisi, tapi belum sempat dikoreksi juga, waktunya sudah habis. Nah, marilah kita sikapi dengan penuh kedewasaan Bapak Ibu ya. Jangan sampai sidik-sidik telepon ke atas. Nah, kasihan kepala balai yang ditegur duluan. Jadi Pak Kepala tidak tahu menau, maka sudah semprot duluan. Jadi otomatis Pak Kepala langsung turun ke bawah ya. Kebetulan waktu kemarin saya tidak ada, saya pas cuti. Nah, teman-teman kasihan juga. Ini ada apa? Nah, monggo saya minta kebijaksanaan Bapak Ibu untuk tetap menjaga kalau ada sesuatu kita bicarakan baik-baik itu nggih. Ngoten ya Bapak Ibu.
Terus yang berikutnya saya informasikan bahwa penyerapan lulusan itu tidak ada 9%, Bapak Ibu. Nah, ini sangat-sangat memprihatinkan kita. Nah, ini berdasarkan dari laporan Bapak Ibu semua yang masuk ke mana? Feeder ya. Ke feeder. Jadi kemarin direkap ternyata hanya 8% ya. Dan ini kita kalah dengan UPTP yang lain yang sudah 10-15%. Ya monggo kita masih ada waktu sedikit, tolong diperbaiki lagi data feeder daripada lulusan Bapak Ibu semua, dan laporan daripada lulusan ini akan kita gunakan ke atas ya, dilaporkan ke atas ke tingkat eselon 1 ke kementerian, terus mungkin akan menjadi bahan rapat di tingkat DPR mungkin ya, di pusat sana, bahkan naik ke RI 1 ya. Kemudian apa lagi ya, untuk pelaksanaan hasil Mas Santo ya. Nah, ini banyak jujur ya, banyak sekali ya. Ada berapa poin tuh? 5 kalau enggak 6. Monggo yang belum bisa melengkapi, nanti dari Mas Santo akan menjelaskan teknis, dilengkapi ya, karena pintu gerbang pemeriksaan adalah di data ya. Jadi cukup dengan data, kalau sudah puas ya sudah. Mudah-mudahan tidak akan mencari keterangan lain tentang sesuatu yang mereka kurang jelas. Jadi kalau sudah ada yang kurang jelas, nanti nanya ke saya dibantu oleh teman-teman verifikator untuk menjelaskan. Masih kurang jelas lagi, turunlah ke lapangan. Nah, yaitu yang sangat-sangat tidak kita harapkan ya. Nanti kalau sudah turun ke lapangan ya sudah, mereka tinggal ngitung berapa kurangnya, dijumlah pakai kalkulator, di total, Bapak Ibu semua tanda tangan. Nah, itu yang sangat-sangat kita tidak inginkan ya. Makanya monggo kalau ke depannya istilahnya direvisi ya, direvisi oleh para verifikator, dicoret, artinya dicoret bensinnya atau dicoret naik travelnya atau dicoret sewa mobilnya ya, jangan menggerutu ya. Ini demi kebaikan kita bersama, daripada penjenengan nanti mengajukan nota perjalanan dinas tidak masuk akal dan yang ketahuan BPK. Nah, itulah jadi sebab kemana-mana pasti nanti diperiksa yang lain-lain. Nah, tentunya yang susah kita semua. Gitu ya. Mungkin cukup dari saya, Mas Erki, karena juga sudah 4:30 lebih. Saya kembalikan ke Mas Erki. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Raden untuk arahan yang diberikan untuk kita semua. Ya itu ya Bapak Ibu, pesannya udah jelas ya. Jadi semua kegiatan kita di tahun 2022 ini yang sudah Bapak laporkan dan sudah Bapak ajukan ke verifikator kami, sampai mungkin dari tim Bapak Ibu mempertahankan bahwa ini udah benar, ini udah real. Nah, itu coba nanti pada saat Bapak sudah berjuang keras meyakinkan tim kami untuk itu hal yang benar, jangan sampai nanti Bapak Ibu ketemu BPK malah mengakui, oh iya Pak, itu kami hilaf. Jadi jangan sampai seperti itu. Artinya apa yang Bapak tulis, apa yang Bapak sampaikan, itulah yang harus Bapak Ibu pertahankan secara bertanggung jawab. Jadi jangan sampai hal-hal yang kecil menjadi
Bapak Ibu nanti akan dianggap itu diragukan kebenarannya. Itu aja pesan yang dari Pak Arden yang bisa saya simpulkan. Kemudian tadi bahwa Bapak Ibu harus coba menelusuri nih, ditelusuri peserta pelatihannya. Semoga sih ada yang ternyata kerja, jadi bisa menambah untuk rating dari serapan lulusan yang Bapak Ibu latih. Karena saat ini tadi yang disampaikan Pak Raden baru 9%. Jadi sangat kecil sekali dari total semua paket 435. Nah, itu tolong nanti Bapak Ibu bantu tanyakan lulusannya udah ada yang kerja belum. Kalau ada tolong diupdate di siap kerjanya biar nanti terekam dengan baik dan bisa dilaporkan sampai dengan Pak Jokowi ya, karena ini kan prioritas presiden programnya kita ini. J, itu yang bisa saya sampaikan. Apakah boleh tanya, ada yang menyampaikan boleh Pak? Atau Mas dulu. Oke, baik. Mungkin kita keep dulu ya, nanti kalau ada pertanyaan kita langsung beri kesempatan kepada Mas Anto untuk bisa menjelaskan secara teknis tentang apa yang perlu disiapkan. Mungkin kemarin sudah sempat men-share di grup WAG cara men-scan segala macam. Nanti mungkin lebih detail bisa Mas Anto untuk bantu tim BLKK untuk bisa menyediakan apa yang diperlukan oleh kita. Monggo Mas Anto, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Erki, Pak Raden, izin Pak Erki, Pak Raden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan selamat tahun baru Bapak Ibu, Pak Yai, Bu Nyai, Neng, Bu sekalian. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, rezeki, kesuksesan di tahun baru ini. Amin. Bapak Ibu, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Proklat tahun 2022 kan sudah selesai. Nah, ini saatnya bagi kita mempertanggungjawabkan, biasanya seperti itu. Nah, pertanggungjawaban ini ada dua Bapak Ibu biasanya, yaitu dari pemeriksaan eksternal dari BPK dan internal dari Itjen. Seperti yang sudah Pak Raden dan Pak Erdi sampaikan bahwa yang paling keren, istilahnya paling keren itu dari BPK. Karena ya seperti itu Pak, ada namanya TGR, tuntutan ganti rugi, yang memang benar-benar harus dibayar. Mau nggak mau, suka nggak suka harus dibayar. Seperti itu. Nah, untuk pemeriksaan itu dimulai dari mana Pak? Dimulai dari kelengkapan laporan Bapak Ibu. Pertama kali dilengkapi dari kelengkapan laporan. Sebelumnya saya juga sudah ucapkan terima kasih bahwa saat ini mungkin posisinya ada di sekitar 70-an BLKK yang belum menyelesaikan laporan gitu ya. Yang lainnya sudah menyelesaikan laporan. Nah, saya harap yang sudah menyelesaikan laporan yang kurang lebih ada di angka 350 BLK ini, minta tolong dengan sangat Pak, dengan sangat minta tolong di-scan Pak, di-scan dari halaman depan cover sampai halaman belakang ya. Jadi kira-kira itu ada kira-kira 300 sampai 400 halaman seperti itu. Ada 300 sampai 400 halaman di mana itu nanti Bapak Ibu harus scan menggunakan cam scan aja Pak, cam scan. Jadi aplikasi di Android menggunakan cam scanner seperti itu. Nah, itu masalah kualitas biasanya nomor 2 Pak. Yang penting ada dulu laporannya seperti itu. Yang penting ada dulu laporannya. Jadi kami scan miring nggak masalah Pak. Tapi ada dulu. Nah, nanti setelah BPK melihat soft copy-nya, kemudian mereka akan nyari hard copy-nya Pak, biasanya. Jadi hard copy-nya dibuka-buka. Kalau hard copy-nya dibuka-buka, kalau mereka tanya ke saya dan Pak Raden atau mungkin ke Pak RD, baru mereka akan lihat jawabannya. Jawabannya memuaskan atau tidak jawabannya. Seperti itu. Ketika jawabannya itu memuaskan dari saya dan Pak Raden, sudah berhenti. Tapi kalau ternyata jawabannya tidak memuaskan, mereka akan nyari terus Pak, nyari sampai ke lokasi BLK komunitas, datangi ke sana seperti itu. Makanya dari itu Pak, saya mohon kerjasamanya dengan sangat Bapak Ibu Gus Neng Nyai punya Pak Nyai, minta tolong santrinya untuk
melakukan scan, ya scan dari halaman depan sampai halaman belakang. Walaupun sudah dijilid, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa di scan pakai time scanner. Kalau belum dijilid, ya alhamdulillah, jadi lebih gampang. Terus satu lagi Pak, biasanya setelah selesai ini BLK komunitas itu pada lupa Pak untuk melakukan jilid hardcover. Ya, jadi kan wah sudah selesai. Nah, dulu pesannya Pak Anto, Mas Anto harus dijilid itu lupa Pak. Bahkan kalau saya dan Pak Radin itu datang sama BPK atau sama Ijen Investasi, itu masih klip-klipan gitu, Pak, belum dijilid. Itu ada seperti itu. Nah ini momennya saya bisa mengingatkan, monggo Bapak, Gus, Nyai, Pak Nyai, semua silakan dijilid. Hardcover warna kuning muda, seperti itu. Jadi tahun 2022 hardcovernya warna kuning muda, seperti itu. Ini saya cek Pak sore ini dari sekitar 350 BLK yang sudah selesai laporannya, baru 190 BLK yang sudah upload laporan paripurna yang di-scan, yang di-scan soft copy-nya, seperti itu. Jadi masih kurang banyak banget Pak. Padahal kalau nyekan itu paling butuh hanya 1 jam Pak, nggak pakai time scanner. Benar, 1 jam. Saya sendiri sudah sering nyekan, dibantu anak-anak magang seperti itu. Jadi 1 jam, kalaupun lama ya paling 1,5 jam. Tapi 1 jam biasanya selesai Pak. Begitu selesai langsung di-upload di Bitly-nya. Seperti itu Bu. Kemudian saya mengingatkan lagi yang kedua yaitu perihal data feeder Pak. Ya, data feeder ini kan di tahun 2022 ini memang strateginya agak beda. Di tahun-tahun sebelumnya pada saat pencairan Termin 2 itu kami sudah mengkolek data feeder. Cuma di tahun 2022 ini kami mengkolek data feedernya itu di laporan paripurna. Nah, seperti itu. Makanya agak keteteran. Tapi itu jangan dijadikan alasan ya Pak. Karena yuk mari bareng-bareng kita lengkapi data feeder, dikirim ke Bu April Pak. Kalau nggak jelas tentang data feeder silakan tanya ke saya, tanya ke Bu April seperti itu. Nah, di data feeder itu Pak, itu merupakan gambaran makro ya. Secara makronya laporan itu Bapak dari mulai nama peserta BNM address sampai data sisnaker sampai data penempatan itu semua bisa dilihat dari data feeder. Oleh karena itu data feeder juga penting Pak. Monggo Pak dilengkapi. Kami masih menunggu Pak. Jadi misalkan Bapak nanti belum bisa melengkapi hari ini enggak apa-apa. Tapi monggo yuk on progress dilengkapi. Termasuk penempatannya Pak. Jadi penempatannya kita kan berproses ya Pak. Jadi setelah pelatihan selesai tidak mungkin akan pertempatan semua, pasti berproses. Tapi proses penempatan ini BLK komunitas binaan kami, BPPPP ini lambat. Kemarin saya hitung sama Bu April itu hanya 8,3. Sedangkan untuk BPPPP yang lain itu sudah lebih di angka 15%. Seperti itu. Jadi seolah-olah kayak apa ya Pak, kayak penempatannya itu meskipun tidak diwajibkan ya Pak. Jadi kan tidak ada kewajiban harus penempatan itu tidak. Tapi salah satu indikator pelatihan itu berhasil itu kan dengan adanya penempatan. Ya, penempatan misalkan hanya di yayasan tempat BLK komunitas dinaungi boleh. Misalkan bekerja di koperasinya boleh. Nah, itu saja nggak apa-apa, Pak. Yang penting data penempatannya jangan misalkan kosong. Tapi kalau harus kosong memang apa adanya ya nggak apa-apa. Tapi kok ya kebangetan banget gitu ya, sama kosong sama sekali gitu nggak tertempatkan. Nah, sebagai apa ya Pak? Sebagai BLK komunitas tempat pelaksanaan pelatihan dilaksanakan ya minta tolonglah siswanya, pesertanya itu sedikit banyak diarahkan siapa tahu bisa tertempatkan. Seperti itu Pak. Itu yang kedua tentang data feeder. Kemudian terkait yang ketiga, oh ya, yang ketiga tadi sudah penempatan yang sudah berproses. Terus untuk sisnaker Pak, nah sama untuk sisnaker mungkin Bapak Ibu yang merasa lembaganya belum memiliki izin, terus buku tabungannya, NPWP-nya bukan atas nama lembaga masih seperti itu, monggo Pak mulai dilengkapi untuk menghadapi Banproklat tahun 2023 nanti. Jadi ketika nanti masuk di Banproklat 2023
BLKK yang sudah kita sebut senior ya Pak ya, karena sudah pernah melaksanakan pelatihan itu memberi contoh kelengkapan administrasi dari BLKK baru nanti Pak. Yang BLKK baru ini kira-kira ada 129 Pak, kalau terinfo dari Pak Eri dan Pak Raden seperti itu. Jadi itu Pak, poin saya hanya menjelaskan dan mengingatkan 2 poin saja, yaitu pertama sekarang laporan paripurna, yang kedua data feeder, di mana di dalam data feeder itu ada data penempatan yang berproses seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan Bu April ngoyak-ngoyak lagi di WA group tentang data feeder, tentang penempatan, Bapak Ibu guru nyai jangan ini ya, jangan alergi. Emang saya dan Bu April dan teman-teman di sini dibayar negara, tugasnya untuk ngejar itu, untuk ngejar data-data itu supaya lengkap. Intinya kami perlu panjenengan supaya nanti dalam pemeriksaan baik eksternal maupun internal itu aman semua, lancar dan berjalan dengan baik. Mungkin kira-kira seperti itu Pak dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sekali apabila ada kata-kata atau sikap saya yang kurang berkenan pada Zoom kali ini, dan mohon maaf akhir kata. Terima kasih Pak Raden, Pak Erki, waktu dan kesempatan saya kembalikan lagi ke Pak Erki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak. Ini ada yang sudah angkat tangan dari 24 BLK An-Nur Slawi. Monggo silakan Bapak, apa yang mau disampaikan? Terima kasih Pak Erki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ke Pak Anto, Pak Erki. Ya, monggo langsung. Siapa? Mohon maaf Pak Anto. Untuk link pelaporan mohon di-share di grup bagi yang sudah mengumpulkan atau yang belum mengumpulkan, kami jadi tahu. Kan biasanya ada yang ini minta tolong di scan terus dikirimkan ke link kayak gitu kan. Jadi biar kami bisa memantau juga apakah sudah dikirimkan atau belum Pak. Kalau saya jujur yang mengirimkan, yang menyekan sama yang mengirimkan ke link staff. Jadi untuk memastikan saja Pak. Ampun Pak. Nggih. Baik Pak, terima kasih atas usulannya. Baik, akan saya tindak lanjuti. Cuman memang kemarin belum saya lakukan karena saya masih ngejar yang laporan paripurna dulu Pak. Jadi kan laporan paripurna itu masih kurang, kira-kira ada 75 sampai 80 BLK. Takutnya kayak nanti Bapak Ibu Gus Nyai Bu Nyai itu enggak konsen membaca WA, walik Pak. Jadi itu ya seperti itu. Tapi enggak apa-apa Pak. Mungkin mulai besok pagi atau mungkin lusa akan saya mulai update Pak. Jadi nanti kita bisa sama-sama memonitor. Pertama nanti saya akan share berarti satu laporan BLK komunitas yang belum selesai paripurnanya. Baru yang kedua laporan BLK komunitas yang sudah belum mengupload sekian laporan paripurna. Baik Pak, terima kasih. Nanti akan saya lanjuti insya Allah besok atau lusa sudah mulai saya update. Terima kasih. Terima kasih Pak Anto. Sudah selesai. Ya, berikutnya kode 423 BLKK An-Nawawiyah. Monggo silakan Pak. Terima kasih. Sepemahaman kami tadi soal data feeder itu dinamis ya. Kita ketika laporan paripurna kan sudah menyerahkan data feeder. Nah, kemudian ini ada yang laporan sudah ada penempatan kerja. Berarti kami nanti juga akan mengupdate lagi data feeder kepada Bu April atau ke Pak Anto. Terima kasih Pak. Iya Pak Yai. Ampun Pak. Iya Pak, memang seperti itu. Jadi Bapak Ibu, data feeder itu berproses.
waktu Bapak Ibu laporan paripurna mungkin belum ada penempatan, tidak apa-apa, kan memang tidak diwajibkan. Terus tiba-tiba setelah sejalan berjalannya waktu, itu sudah ada penempatan nih Bapak Ibu. Nah, kan Bapak Ibu kan mulai memonitor tuh dari hasil siap kerja. Kan mungkin Bapak Ibu dan instruktur ada WA group ya di setiap angkatan. Nah, itu mungkin ditanya sudah ada penempatan gitu. Jadi kami sebagai balai besar pembina panjenengan minta tolong dengan sangat kerjasamanya diupdate Bapak, ya, diupdate, dilaporkan ke Bu April. Nah, itu terkait data feeder. Terus kalau ada kemajuan yang lain gimana Pak? Seperti kemandirian dari diupdate ke saya Pak. Videonya semuanya diupdate ke saya. Kalau syukur-syukur ada video TikToknya lah yang gampang ya dibikin ya. Nah, itu dikirim ke saya. Nah, nanti biasanya saya sampaikan terus saya catat seperti itu. Nah, jadi seperti itu Pak Yai, data feeder itu berproses. Memang kemarin waktu laporan paripurna sudah selesai, sudah mengirimkan, sudah semua. Cuman kalau ada penempatan yang baru, ada penempatan yang berproses, kami diupdate lagi. Nanti akan ditanya Bu April lebih detailnya. Jadi jangan sungkan-sungkan ya, Bapak Ibu, silakan diupdate kami. Matur suwun, Pak Yai. Izin menambahkan Pak RK, Pak Raden. Untuk seperti pada saat verifikasi di loket siap kerja, biasanya di situ juga kami ingatkan bahwa di siap kerja setelah mengisi rating survei sampai dengan nomor sertifikat diperoleh, masih ada isian yang bernama survei kepekerjaan 1, 2, dan 3 yang diisi 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan setelah pelatihan selesai. Nah, untuk mengupdate data mengenai kepekerjaan peserta dapat juga diperoleh di situ, sehingga nanti diperoleh updatean data feeder yang berkelanjutan. Jadi data feeder yang sudah dikumpulkan oleh Bapak Ibu sekalian di bagian sebelah kanan, kolom yang agak menjelang akhir, di situ ada kolom survei kepekerjaan 1, 2, dan 3, yang saat paripurna kolom tersebut mungkin masih kosong atau belum terisi. Karena untuk survei tersebut memang baru dapat diisi 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan pasca pelatihan. Begitu untuk update-annya. Matur nuwun. Ya, baik. Terima kasih Mbak Eta untuk tambahan penjelasannya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan? Monggo bisa chat dulu di kolom chat yang mau bertanya atau angkat tangan. Oke, baik. Udah ada yang angkat tangan dari 011 ya. Dari BLK PDM Bulora, silakan Bapak. Kode 011 J, monggo ya, Bapak. Halo. J, monggo silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai audit Pak, itu yang diaudit itu apakah termasuk yang gedung itu Pak dan sarprasnya Pak, atau hanya yang 50 juta kemarin Pak? Terima kasih, itu aja. Baik Bapak, jadi Zoom kali ini kita mencoba mendata untuk kegiatan hanya bantuan program pelatihan di tahun 2022. Jadi nanti monggo Bapak bisa update misalnya tadi yang diminta tentang lulusan, apakah sekarang mungkin sudah update, ada yang sudah bekerja, nanti silakan diupdate tentang hal tersebut. Gitu Pak. Khusus untuk yang Bamprokat tahun 2022. Hanya itu saja. Siap. Baik, jelas ya Pak? Ya, jelas Pak. Terima kasih Pak. Baik, sebelum berlanjut untuk pertanyaan berikutnya yang mau disampaikan, sambil nunggu ya kalau belum ada pertanyaan. Jadi kemarin ada rekan kami dari Bu Wika atau yang lainnya bahwa kita sekarang udah bisa mencoba menjadi ini pembinaan di instruktur dan tenaga pelatihan. Jadi kemarin ada kuesioner, kesempatan buat Bapak Ibu nih, kalau tenaga pelatihan atau stafnya ada yang mungkin hilang atau udah nggak ada di BLKK, monggo disampaikan di link Bitly yang udah disediakan. Jadi kalau mau ada pelatihan untuk
staf baru silakan nanti disampaikan di Bitly yang udah disediakan. Dan juga berlaku untuk instruktur ya. Jadi monggo disampaikan di dalam link yang sudah disampaikan di grup. Bapak Ibu bisa scroll ke atas info tentang kebutuhan instruktur, nanti monggo silakan diisi. Jadi rencana kami kalau yang instrukturnya sudah ada, nanti kita coba akan upgrade. Kalau di kami nanti ada di bidang garment, di bidang bisnis manajemen itu untuk bahasa nanti. Terus satunya untuk TIK. Nanti rencana kita mau ada upgrading. Atau Bapak Ibu kalau butuh instruktur baru karena ditinggal, monggo silakan sampaikan datanya di link yang sudah disediakan di grup. Oke, mungkin ada pertanyaan dari BLKK Yayasan Pendidikan Salafiyah At-Taufik. Monggo Bapak langsung dengan pertanyaannya. Bapak, monggo Pak, masih di mute suaranya. BLKK Yayasan Pendidikan Salafiyah Iya, At-Taufik. Oke, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dari bapak-bapak yang ada di kantor, yaitu ingin bertanya tentang laporan, kan sudah dijilid. Di waktu di saat itu kan ada pengarahan supaya cepat-cepat dijilid. Khawatir kalau nanti kecer, tapi ini sudah terjilid, terus nanti scan-nya kan agak susah nih. Ini supaya ada solusi penjelasan dari Pak Anto. Cukup sekian dari At-Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara menyeken ya, monggo Mas Anto dibantu untuk jelasin. Terima kasih. Baik Pak Erki, izin Pak Yai. Jadi kalau di-scan tidak harus menggunakan mesin scan Pak Yai. Jadi bisa menggunakan kamera handphone dengan menggunakan aplikasi cam scanner yang ada di Android Pak Yai. Jadi seperti itu. Jadi mungkin Pak Yai bisa nyuwun tulung kalian santri maupun santriwatinya atau mungkin yang ada di pondok untuk melakukan scan tersebut. Bilang aja menggunakan aplikasi cam scanner gitu dari Android. Kemungkinan tidak berwarna. Berarti boleh. Berarti boleh tidak berwarna. Boleh tidak berwarna, tidak apa-apa. Kalau berwarna juga nggak apa-apa. Jadi tidak diharuskan Pak Yai. Untuk sisi kualitasnya tidak jadi nomor satu. Yang penting ada dulu scannernya seperti itu. Jadi biasanya kalau BPK tanya scannernya seperti apa ini, kalau mereka ragu mereka akan mencari hard copy-nya. Itu ada Pak Yai di kantor saya. Baru kalau mereka masih ragu lagi, mereka baru kunjungan ke lokasi BLK komunitas. Seperti itu tahapannya. Jadi untuk scan-nya tidak harus warna Pak Yai, boleh hitam putih. Silakan menggunakan aplikasi cam scanner. Biasanya kisarannya paling gede kemarin itu ada sampai 150 mega. Nah, kebetulan saya sudah sewa Google ya sampai 100 giga. Jadi berapapun ukuran file panjenengan yang jenengan upload, insya Allah bisa masuk. Karena saya sudah perbesar Google Drive-nya sampai 100 giga. Seperti itu Pak Yai. Kira-kira ada lagi Pak Yai? Ya cukup. Terima kasih Pak Anto dan Pak Raden. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya mana dulu tadi nih? Ini ada ini Pak. Oh, nggih, Bapak, monggo yang lagi nyetir, silakan disampaikan. Assalamualaikum. Nggih.
Monggo. Waalaikumsalam. Upgrading itu instruktur sama pengelola itu loh. Itu kalau pengajuan lagi itu gimana? Oh ya, monggo. Nanti kan di-share ulang lagi untuk Bitly-nya nanti biar bisa isi semuanya. Cih. Ya. Ngisi data, cuman ngisi data itu saja nggak? Itu apa yang disampaikan di link Bitly itu diisi aja, nanti ada instruktur sama tenaga pelatihan. Terus terkait itu nanti kan pembiayaan bagaimana itu Mas Arki? Pembiayaan nanti dari kami. Oh siap. Untuk jurusan yang Mbak Garmen, bisnis manajemen sama TIK nanti rencananya. Oh, okay. Siap, matur sembah nuwun. Kami. Berikutnya 192 BLKK Wali. Tanya. Monggo, Ibu. Ya, mau tanya Pak, untuk Banprok di tahun 2023 nanti, itu untuk tahun pembangunan berapa saja ya? Soalnya kan pernah dengar kabar BLKK itu nanti dapat bantuan 2 kali. Mengingat BLKK kami kan tahun 2021 sudah pernah dapat bantuan. Terus waktu kemarin laporan lagi, dapat kabar lagi nanti masih bisa ikut lagi. Nah, Niku yang pasti itu bagaimana? Baik, langsung saya jawab ya. Jadi untuk kebutuhan pelatihan tahun 2023 nanti akan segera kita kabari ya. Kami juga nunggu updatean dari pusat. Nanti begitu sudah ada kejelasan, pasti nanti akan kami undang tahun pembangunan berapa aja yang akan dapat paket. Jadi mohon bersabar dan jangan lupa ijobnya segera diurus ya, izin usahanya, yaitu untuk LPKS. Gitu. Matur suwun, Pak. Sami-sami. Atas. Berikutnya kode BLKK 59, BLKK PP Persawahan. Monggo. Ya Pak, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya. Waalaikumsalam. Nah, ini Pak, terkait di aplikasi Siap Kerja. Kemarin kan pas mengurus lembaga pada aplikasi Siap Kerja itu menggunakan akun pimpinan. Nah, pada PLKK kami itu pimpinan dengan pengelola itu kan beda orang, Pak. Dikarenakan pada saat pembuatan akun lembaga itu di pengelola itu belum bisa mendaftar karena nicknya tidak terdaftar gitu, Pak. Nah, pertanyaannya untuk Banprok selanjutnya itu tetap menggunakan akun yang pimpinannya itu atau dirubah ke akun pengelolanya gitu, Pak. Terima kasih. Baik, baik pertanyaannya bagus sekali. Mungkin bisa bantu jawab dari Mbak Esta atau Mas Anto untuk detailnya saya kurang paham kalau secara detail. Monggo. Baik, Mas. Izin menjawab. Untuk akun tersebut sebetulnya sebaiknya memang menggunakan NIK milik pimpinan lembaga. Selama tidak ada pergantian kepengurusan di dalam lembaga tersebut. Nah, untuk penyesuaiannya, nanti emailnya saja Pak yang diganti. Misalkan saat ini masih menggunakan email pribadi milik pimpinan, itu nanti bisa disesuaikan menggunakan email milik lembaga, bukan perorangan, seperti itu. Jadi tidak masalah apabila di aplikasi Siap Kerjanya menggunakan data milik pimpinan, tidak harus milik pengelola. Seperti itu. Nggih, Bu, siap. Matur suwun. Sami-sami Bapak. Oke, ini ada pertanyaan di chat. Pak, kebanyakan pada saat pelaporan paripurna peserta banyak yang belum bekerja ataupun buka usaha sendiri, tapi pada saat ini belum tahu kenapa, karena juga belum komunikasi lagi dengan peserta yang kemarin. Banyak juga yang sudah keluar dari grup WA. Paling itu Pak. Monggo diupayakan aja kalau jawaban dari saya. Silakan nanti Bapak Ibu usaha ikhtiarnya seperti apa. Kalau sudah maksimal ya sudah.
Terus berikutnya di chat link pendaftaran untuk instruktur baru di mana J sudah dicari di grup, tidak ada, hanya upgrading bagi instruktur yang sudah di DAS. Mohon di share linknya. Oke, nanti kita coba bantu share lagi ya Bapak Ibu. Apapun itu nanti monggo diisikan di dalamnya. Pertanyaan berikutnya yang mana nih? Data feeder apakah sama seperti pas laporan paripurna Pak? Iya sama. Terus untuk update data pekerjaan peserta dapat melalui siap kerja 1-3 bulan, 6 bulan. Oh, info beta, oke siap. Izin untuk LKS belum bisa diproses lebih lanjut karena masih menunggu sertifikat instruktur. J, baik. Ini tugas juga ya buat Bapak Ibu. Jadi instrukturnya yang kemarin pulang digdasnya di mana? Semoga masih nyimpen nomor instrukturnya atau panitianya, ditagihan aja ke mereka. Gitu ya Bapak Ibu. Terus pertanyaan selanjutnya apa nih? Perkira waktu upgrading, baik. Jadi nanti kita info. Yang penting Bapak Ibu ngisi dulu di Bitly yang dimaksud. Karena kami juga nanti butuh untuk evaluasi. Jadi izin kita mengundang Bapak Ibu nanti instrukturnya itu lewat Kemnaker pusat juga. Jadi setelah data kami kumpulkan, kami kirim ke pusat. Mana yang diizinkan untuk ikut, mana yang tidak. Jadi nanti kita infokan setelah dapat info itu dan kita sampaikan langsung ke Japri, ke data instruktur atau tenaga pelatih yang udah Bapak Ibu sampaikan di Bitly. Jadi nanti kita undang langsung by WA ke Japri masing-masing. Mohon info untuk BLKK yang sudah kirim scan laporan, mohon diumumkan. Terima kasih. Baik, nanti segera coba dibantu dari dari Mas Anto mungkin untuk rekapannya ya, siapa yang udah ngirim. Tapi setelah apa namanya beberapa hari ke depan gitu. Mohon bertanya untuk pelatihan struktur hanya untuk upgrading atau bisa pengajuan struktur baru, Pak? Soalnya struktur yang lama sudah bekerja. Baik, yang penting Bapak Ibu sampaikan aja data-datanya dan nanti kalau bisa ada catatan note bahwa itu kebutuhan karena memang tidak ada instrukturnya, jadi nanti kita bisa identifikasi kebutuhannya. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk prioritasnya. Oke, sudah habis. Terus, nah sekarang yang angkat tangan nih ada kode 332 BLKK Arido Wonosobo. Monggo Bapak. Iya, terima kasih Pak Ergi untuk waktunya. Bu, iya, Bu, monggo Bu. Ya, ini mau tanya untuk dari tim PPK ya Pak, dalam proses pengecekan laporan itu dicek apa laporan yang kami kumpulkan saja atau dicocokkan dengan feeder dan juga Sisnaker Pak? Oke, baik Ibu. Untuk BPK nanti mereka akan minta data hasil scan Ibu, Bapak Ibu sekalian. Jadi hasil scan itu nanti akan diminta oleh BPK. Jadi mereka kalau nanti mau datang ke Semarang, kita wajib untuk mengirimkan hasil scanan Bapak Ibu. Nah, dari sana nanti mereka akan melihat nih, seperti tadi diceritakan oleh Pak Mas Anto. Dilihat, terus nah nanti mereka akan sampling atau melihat laporan hasil scan Bapak Ibu yang mungkin bagi mereka kok meragukan ya, nanti kan mereka turun ke Semarang. Di Semarang mereka akan tanya nih, mana bukti fisiknya yang udah dikumpulkan oleh BLKK ini maksud, kita tunjukkan. Setelah itu, nah nanti lihat perkembangan apakah BPK itu mau turun ke lapangan atau memanggil Bapak Ibu yang maksud. Jadi monggo nanti persiapan aja. Jadi semua hal yang telah Bapak Ibu bikin, yang selama ini Bapak Ibu perjuangkan, dipertahankan di depan tim verifikator kami, nah nanti monggo dipertahankan juga di depan BPK dengan jawaban yang meyakinkan mereka bahwa Bapak Ibu melaksanakan dengan benar dan 100% selesai. Itu mungkin Ibu jawabannya. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Ergi. Oke, sami-sami Ibu. Berikutnya kode BLKK 065, BLKK TTPA Yeki. J, monggo, Ibu. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Izin yang mau saya tanyakan dua hal. Yang pertama, menanggapi dari terkait izin LPKS tadi Pak, karena kebetulan saya yang tanya, itu terkait sertifikat instruktur, berarti nantinya akan ada 2 sertifikat seperti itu ya Pak? Nah, metodologi dan teknis ya? Ya, sama teknis.
ketika Bapak menyarankan untuk menanyakan ke panitia, saya sudah sempat tanya ke Pak Algi. Dari Pak Algi itu menyampaikan bahwa yang mengeluarkan sertifikat itu dari LPK, sementara dari lembaga sertifikasi seperti itu kan Pak. Dari Pak Algi juga menyampaikan bahwa belum ada info dari lembaga tersebut. Sementara kemarin untuk UJK-nya itu sertifikasi kami dari Bekasi dan dari Makassar, seperti itu Pak, izin. Jadi untuk dari Dinas Kudus sendiri selaku yang akan inspeksi ke tempat kami sampai hari ini pun belum menghubungi lagi. Demikian Pak untuk yang izin LPKS. Ya, yang kedua terkait upgrading instruktur. Kebetulan untuk lembaga kami itu kan mengambil seni kuliner Pak. Itu apakah nantinya upgrading juga dari Semarang atau seperti apa ya Pak? Terima kasih. Oke, baik Ibu. Terima kasih untuk tanggapan yang diberikan. Jadi yang pertama saya menyarankan tetap ikhtiar, jadi usaha terus. Mas Algi itu Pak Algi itu dikejar aja biar sampai bosan gitu toh. Biar karena tugas dia itu sebagai panitia ya follow up ke LSP yang dimaksud. Jadi nanti biar tetap dikejar oleh Mas Algi. Jadi kalau nggak ada yang nagih nanti ya dia santai. Jadi tolong tetap ikhtiar nagihnya dipertahankan. Terus yang kedua tadi tentang kuliner. Jadi gini Ibu, nanti kebutuhan pelatihan yang udah kami sampaikan, instrukturnya butuhnya apa, tolong diisi aja di Bitly karena nanti semua data yang masuk dari Bapak Ibu akan kami teruskan ke Intala. Intala itu ada di Kemnaker sana. Jadi kami nanti akan mencoba pilih yang sesuai bidang kami tadi, fashion, TK. Nanti kami akan sodorkan ke pusat semua dan yang kami pilih. Nah, nanti keputusan terakhir ada di Intala, mana yang boleh jalan, mana yang tidak. Jadi nanti monggo Bapak Ibu tetap ikhtiar untuk menyampaikan ke kami sesuai dengan jurusan yang Bapak Ibu punya. Gitu J penjelasannya. Siap Bapak, tapi yang terkait Bitly itu ya Pak, tadi saya sudah sempat ngecek, itu tidak ada keterangan terkait jurusan, hanya ada nama instruktur, nomor HP instruktur, keterangan sudah sertifikat Dikdas sudah keluar atau belum, hanya seperti itu Bapak. Terima kasih. Oke, siap. Tidak ada penjelasan di situ ya, kalau untuk tambahan info gitu nggak ada ya? Tidak ada, hanya info terkait misalkan sertifikat belum diterima seperti itu kan, itu di bawahnya disuruh mengisi alasan, hanya itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Dan mungkin di kolom alasan itu bisa dijelaskan mau nambah instruktur apa enggak gitu. Atau nanti kita coba evaluasi ulang untuk Bitly-nya. Baik Bapak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Kode 392 BLKK Safi Akrom, monggo Bapak. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau tanya Pak, kemarin kan kita sudah UJK. Nah, kira-kira itu kapan Pak keluarnya sertifikat UJK-nya? Mengingat ini anak-anak sudah pada tanya Pak. Oke, baik. Ini kegiatan yang pelatihan Bamprok ya? Iya Pak. Mungkin saat ini ya, baik Bapak Ibu semuanya yang kemarin punya kesempatan untuk siswanya ikut UJK. Jadi sampai dengan per hari ini, diri LSP sendiri belum mendapatkan belangko dari BNSP. Artinya belangko sertifikat itu, belangko hasil sertifikat uji. Nah, karena itu masih dalam proses, untuk saat ini belum bisa kami sampaikan ke BLKK masing-masing. Nanti kalau begitu ada, kami akan segera info ke Bapak Ibu semuanya. Mungkin pada saat nanti sosialisasi atau pada saat ketemu nanti bisa kita sampaikan. Begitu J, harap bersabar untuk semuanya. Ada lagi? Cukup? Alhamdulillah kalau cukup. Baik. Cukup Pak. Siap. Wah, chat 2 itu apa Mas Chandra? Sekaligus cara mengisi. Yang mana dulu nih? Itu bukan pertanyaan ya? Survei kepekerjaan Zoom.
evaluasi di sistem. Apakah untuk ketiga peserta itu saya masukkan akun siap kerja? Itu siapa tuh? Ini pertanyaan dari orang, tapi ini yang sudah sampai. Oke, ini ada pertanyaan. Mungkin Mbak Eta bisa bantu jawab ya, Mbak Eta. Ada di chat, Mbak. Masih Baik, online? udah saya jawab lewat chat juga sih sebetulnya. Jadi untuk yang terkendala tersebut, itu bisa dilanjutkan lagi untuk mengisi login melalui akun peserta, kemudian masuk ke sebelah kanan atas di pelatihan saya, kemudian klik nama program pelatihannya, kemudian nanti di sebelah bawah kanan ada isi rating. Itu silakan diklik, nanti akan melanjutkan untuk mengisi rating yang sebelumnya sudah terisi tetapi belum selesai. Nah, terkadang untuk mengisi tersebut ada beberapa perangkat yang memang tidak bisa melanjutkan. Jadi mohon dipastikan di perangkat yang digunakan, baik HP maupun laptop, hanya login di satu akun saja. Jadi tidak login di beberapa akun berbarengan, karena itu tidak akan bisa diproses untuk kelanjutannya. Seperti itu. Dan yang perlu diperhatikan itu koneksinya. Jadi jaringannya memang harus stabil. Seperti itu. Gitu Pak Erki. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan. Mohon izin Pak, dan ini lebih mengarah ke usulan. Sebelum pengajuan Bank Proklat yang akan datang, perlu diadakan sosialisasi dan pelatihan yang lebih mengarah ke cara pembuatan proposal, pengajuan, dan pembuatan laporan tahap 1 dan 2 paripurna, sekaligus cara mengisi dan atau bahkan membuat akun siap kerja dan lain-lain. Tujuannya agar si pembuat laporan itu tidak revisi mulu, dikarenakan biasanya di lapang pengurusan di BLK itu bergantian. Oh, baik. Gini Bapak Ibu, ini bukan mau curhat ya, mengeluh, tapi gini, kondisinya kita itu kan tim Baprok cuma sedikit, sementara Bapak Ibu yang ada yang kami temenin, artinya kita dampingi, ini ada 435, dan tahun 2022 juga akan bertambah jadi 129. Jadi kalau nanti kita bikin acara ada sosialisasi atau agenda penyampaian materi lewat Zoom, mohon nanti siapapun wakil Bapak Ibu yang berangkat itu mereka punya amanah untuk bisa men-share ke semua tim yang ada di BLKK masing-masing. Jadi Bapak Ibu nanti harus mempertimbangkan nih, penunjukan orang yang diwakilkan untuk berangkat saat sosialisasi adalah orang yang benar-benar tahan ngantuk. Mungkin itu yang pertama. Terus jangan sampai nanti sepotong nih, begitu saat kita jelasin dia ketiduran. Begitu sepotong nanti ada yang angka 15 juta dia melek. Nah, dengarnya cuma 15 juta yang dapat, padahal kan tidak. Nah, ini salah satu contoh yang mungkin Bapak Ibu mempertimbangkan siapa delegasi yang memang benar-benar orangnya tadi mungkin sering melek malam, kan sering zikir biasanya melek kuat tahan untuk mendengarkan. Jadi mohon dipertimbangkan saat berangkat siapa yang wakilnya atau yang mewakili di Zoom. Mungkin itu Bapak Ibu, karena secara ini kita sudah nggak letih-letih juga menyampaikan dan share semua ilmu yang kami punya ke Bapak Ibu sekalian. Oke, ada lagi? Cukup? Habis? Izin Pak Eri. Oh, izin Mas Santo, silakan mau nambahin. Ya, baik, terima kasih Pak Erki. Bapak Ibu, biasanya terkait dengan menyinggung proposal, ya benar, biasanya untuk pembukaan bantuan program pelatihan di tahun-tahun yang baru seperti tahun 2023 ini biasanya diawali dengan e-proposal Bapak Ibu. Nah, e-proposal itu sosialisasinya biasanya sudah ada nih di dalam nota dinasnya seperti itu. Jadi proposal itu tidak ada kata benar dan salah, adanya kurang lengkap saja seperti itu. Nah, saya buka blogger biasanya nanti proposal itu terkait yang terkait materi yang disinggung tentang proposal. Jadi seperti itu, seperti tahun-tahun sebelumnya nanti ada panduan di proposal. Jadi saya beri aku baca
Nanti rangka proposalnya seperti apa, nanti Bapak Ibu sesuaikan saja. Nah, proposal itu sekali lagi tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, ini pengelola saja. Jadi itu diupload saja Bapak Ibu, tidak apa-apa. Yang pertama, yang kedua tentang UJK LSP Bapak Ibu. Saya tadi sempat ketemu dengan Direktur LSP di belakang. Itu sudah ditanyakan Bapak Ibu, Mas paketnya berapa, terus pembagiannya seperti apa. Nah ini kemarin Bapak Ibu di tahun 2022 itu sedikit sekali PLK komunitas yang ikut UJK. Nah ini sangat disayangkan Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu sudah persiapan ya, terkait instrukturnya dan sebagainya. Jangan sampai kesempatan untuk UJK ini Bapak Ibu lewatkan begitu saja. Padahal UJK ini penting banget Bapak Ibu untuk mengukur seberapa berhasil. Salah satu parameter indikator seberapa berhasil pelaksanaan pelatihan di BLK komunitas panjenengan itu melalui UJK. Jadi biasanya saya wawancara Pak ikut UJK buatan ya pripun belum siap. Itu seperti itu. Nah ini mungkin disiapkan dulu Bapak Ibu. Ini ada paketnya banyak banget paket UJK. Jadi kalau saya sarankan nanti kalau ditawari UJK siap-siap, Pak siap lah, nanti dipersiapkan mulai dari instrukturnya, pelatihannya. Jadi pelatihannya harus benar-benar Bapak Ibu. Karena nanti UJK itu yang uji dari pihak luar, bukan dari dalam tanda kutip bukan dari pihak komunitas. Asesornya dari pihak luar. Bisa semua sih binaan kami Pak, BPPV Semarang seperti itu. Jadi sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu persiapkan juga untuk UJK LSP-nya seperti itu. Oke Pak Erki, sampun Pak Erki. Terima kasih Pak Erki. Baik Mas Santo, terima kasih untuk tambahannya. Ada lagi? Cukup? Itu apa itu? Cukup, alhamdulillah. Baik. Dan coba chatnya ada dengan satu lagi Mas Chan, ada. Oke, baik. Baik, kalau begitu kalau sudah tidak ada lagi mungkin yang bisa kami sampaikan untuk kegiatan kita di tahun 2022 lalu. Semoga kita semuanya dapat diberikan kelancaran, kemudahan pada saat pemeriksaan. Jadi tidak ada lagi yang namanya kayak tahun lalu ada TGR ataupun apapun itu catatan yang menjadi hal yang sebenarnya kalau bagi saya Pak Raden ya menurut saya kita ini kan istilahnya sebagian besar bahwa kita ini kan lembaga yang keagamaan, artinya kalau hal-hal yang kayak gitu jadi catatan kan jadinya suatu hal yang waduh kita sendiri sebagai kiblatnya gitu kan kaum muslim, tapi kok menjadi catatan ini cukup ironis rasanya. Jadi monggo Bapak Ibu yang sudah menyampaikan laporan tolong hal itu dipertahankan supaya semua yang Bapak Ibu sampaikan itu adalah benar. Mungkin itu penutup dari saya. Apakah dari Pak Raden ada tambahan? Oke, baik ya, mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya apabila pada saat tadi penyampaian saya pribadi atau dari teman-teman yang menyampaikan kurang pas kalimat yang dipilih untuk disampaikan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semua itu bukan untuk menyakiti, tapi kita saling sama-sama mengingatkan dan saling sama-sama membina. Kami juga butuh masukan, Bapak Ibu juga sebagai yang kami dampingi biar lebih baik lagi dan lebih sempurna lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, dan nanti link Zoom rekaman YouTube ini kami akan share di grup supaya nanti yang teman-teman memang tidak bisa hadir di Zoom bisa melihat dan menontonnya untuk diikuti sesuai arahan yang telah kita berikan. Kurang lebihnya begitu, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erki, Pak Anto, Pak Raden. Terima kasih Pak Raden. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Salam buat Pak Anto. Assalamualaikum. Salam buat Pak Tony. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Semangat Waalaikumsalam. Pak Anto lemburnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Terima Gambar kasih. Indonesia. Ini malah kangen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu mana, Nak?